Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Video kali ini kita akan membahas tentang eliminasi Gauss-Jordan. Jadi, eliminasi Gauss-Jordan itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah tentang sistem persamaan linier. Nah, di sini ada sistem persamaan linier. Jadi, ini dapat dinyatakan sebagai perkalian matriks dalam bentuk AX sama dengan B, di mana A-nya itu adalah matriks koefisien berordo M kali N, kemudian X-nya ini adalah matriks berordo N kali 1, kemudian yang B-nya ini adalah matriks suku konstan berordo M kali 1, di mana kita bisa pecah, jadi A-nya itu adalah A11, A12 sampai dengan A1N. Kemudian di sini AM1, AM2 sampai dengan AMN. Nah, kemudian kita pecah lagi X-nya, yaitu X1, X2 sampai dengan XN. Kemudian B-nya kita pecah B1, B2 sampai dengan BM. Nah, kemudian bagaimana caranya menyelesaikan SPL dengan eliminasi Gauss-Jordan? Nah, caranya adalah ketika ada SPL, maka itu harus dirubah ke dalam bentuk matriks lengkap atau matriks yang diperluas ya. Kemudian di sini ada yang namanya matriks eselon baris tereduksi, atau kita sebut matriks eselon baris. Kemudian di sini matriks eselon baris tereduksi. Atau kita sebut MEBT. Nah, di dalam matriks eselon baris tereduksi ini ada yang namanya operasi baris elementer. Begitu juga di sini ada yang namanya operasi baris elementer. Nah, kemudian setelah dioperasikan baris elementer, maka ini akan menghasilkan solusi dari SPL. Nah, apa sih sebenarnya operasi baris elementer? Jadi operasi baris elementer ini adalah langkah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan SPL. Nah, bagaimana kaitannya dengan eliminasi Gauss-Jordan? Ketika pada saat SPL itu diselesaikan sampai tahap matriks eselon baris, maka ini disebut eliminasi Gauss. Kemudian pada saat SPL diselesaikan sampai tahap eselon baris tereduksi, maka ini disebut eliminasi Gauss-Jordan. Nah, sebelum masuk ke OB atau operasi baris elementer, maka kita perlu mengetahui ini apa sih sebenarnya matriks eselon baris ataupun matriks eselon baris tereduksi. Baik, kita lihat di sini. Sifat hasil matriks dari OB, jadi di sini adalah keterangan matriks eselon baris ataupun matriks eselon baris tereduksi. Nah, seperti apa? Baik, kita bahas. Pada baris tak 0, maka unsur tak 0 pertama adalah 1. Kemudian ini kita coba ya. Misalkan saya punya contoh hasil dari SPL yang setelah di-OB-kan, misalkan ada matriks A itu 1, 2, 5, 0, kemudian di sini 0, 1 negatif 1, kemudian 1, kemudian di sini 0, 0, 0, negatif 2. Nah, perhatikan. Pada baris tak 0, maka unsur tak 0 pertama adalah 1, dinamakan 1 utama. Baris pertama 1 utama yang mana? Yang ini 1 utama. Kemudian baris kedua adalah yang ini. Jadi angka 1
1 pada masing-masing baris yang pertama, jadi angka 1 yang pertama di masing-masing baris itu disebut satu utama. Nah, kemudian yang kedua, pada baris yang berurutan, misalkan baris pertama dengan baris kedua. Ini baris pertama, ini baris kedua yang berurutan. Baris yang lebih rendah memuat satu utama lebih ke kanan. Jadi baris yang terendah yang mana? Yang kedua. Satu utamanya harus lebih kanan daripada yang baris pertama. Berarti ini terpenuhi ya, 1, 2 terpenuhi. Kemudian, jika ada baris 0, jadi semuanya barisnya 0, maka diletakkan paling bawah. Nah, tapi ini kan tidak 0, yang negatif 2-nya tidak 0, maka tetap diletakkan di bawah. Pada kolom yang memuat unsur satu utama, maka unsur yang lainnya adalah 0. Nah, jadi kolom kita lihat, kolom pertama ada satu utama, yang lainnya 0. Oke, memenuhi syarat yang keempat ya. Nah, kolom yang kedua, satu utama, unsur yang lainnya ini ada 0, ada 2, berarti ini tidak memenuhi syarat yang keempat. Keempatnya tidak terpenuhi. Berarti bagaimana? Tadi yang terpenuhi hanya syarat 1, 2, 3. Nah, ketika suatu matriks memenuhi sifat 1, 2, 3 atau memiliki unsur 1, 2, 3, maka itu disebut matriks eselon baris. Kemudian, misal contoh lagi. Kalau misalkan di sini saya punya contoh matriks B. Matriks B-nya itu adalah 1, 0, 1, 0, di sini 3, 0, 1, 0, 4, di sini 0, 0, 0, 1. Nah, kemudian hasilnya di sini adalah negatif 1, 2, 3. Nah, coba kita lihat apakah ini termasuk matriks eselon baris ataupun eselon baris reduksi. Baris pertama ini memuat satu utama, betul ya, memenuhi syarat yang pertama. Kemudian baris kedua ini memiliki satu utama, memenuhi syarat yang kedua ya, jadi harus lebih kanan, betul. Nah, satu utama yang ketiga yang mana? Tidak harus di sini, tidak harus di kolom pertama. Bu, di sini ada angka 1 di kolom ketiga. Tidak bisa ini dinyatakan sebagai satu utama di baris ketiga karena ini sudah punya satu utama. Jadi masing-masing baris hanya boleh memiliki satu utama. Berarti di sini baris ketiga satu utamanya yang mana? Yang baris ketiga ini adalah satu utama. Sekarang kita lihat, apakah kolom yang memuat unsur satu utama yang lainnya 0? Oke. Satu utama kolom pertama 0, good. Kemudian satu utama kolom kedua yang lainnya 0, betul. Nah, sekarang satu utama di kolom ketiga, apakah ini angkanya 0? Tidak. Berarti ini tidak memenuhi syarat yang keempat, sehingga yang ini tetap dinyatakan sebagai matriks eselon baris. Nah, sekarang bagaimana ketika contohnya matriks eselon baris tereduksi? Misalkan saya punya contoh 1, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, 0, 0, 1, kemudian di sini 0, 0, 0. 1, 2, 3, 0 misalnya. Nah, lihat di sini. Pada baris tak 0, maka unsur tak 0 pertama adalah 1 utama. Oke. Satu utamanya yang paling baris terendah terletak paling kanan. Oke. Sebelah kanannya oke. Jika ada baris 0 diletakkan pada baris paling bawah. Oke. Nah, yang keempat, pada kolom yang memuat satu unsur utama, maka yang lainnya adalah 0. Kolom pertama, satu utama, lainnya 0. Kolom kedua, satu utama, yang lainnya 0. Kolom ketiga, satu utama, yang lainnya 0. Berarti ini, C ini adalah contoh matriks eselon baris tereduksi. Perlu diingat ya, cara mengerjakan FPL dengan OB itu dirubah ke dalam bentuk
matriks eselon baris ataupun matriks eselon baris reduksi. Nah, coba diamati. Semuanya membentuk segitiga atas. Perhatikan, segitiga atas. Nah, bagaimana sih misalkan ada persamaan negatif X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 3, negatif 3Y ditambah 3Z sama dengan 3, 2X min 5Y min Z sama dengan negatif 5. Ini bisa dirubah ke dalam bentuk matriks yang bentuknya matriks segitiga atas. Ini caranya seperti apa? Caranya dengan proses OB. Bagaimana proses OB itu? Baik, kita bahas. OB itu langkahnya ada 3, yaitu pertukaran baris, kemudian perkalian suatu baris dengan konstanta tak 0, kemudian yang ketiga adalah penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tak 0. Kita pecahkan permasalahan SPL yang tadi. Jadi negatif X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 3, negatif 3Y ditambah 3Z sama dengan 3, 2X min 5Y min Z sama dengan negatif 5. Tadi kita harus membuat matriks lengkapnya atau matriksnya diperluas ya. Sekarang kita rubah negatif 1, 2, 1, 3. Kemudian di sini koefisien dari X tidak ada berarti dianggap 0. Kemudian ini koefisien Y-nya adalah negatif 3, koefisien Z-nya adalah 3. Ini koefisiennya, ini konstantanya. Kemudian koefisien X persamaan linear ketiga adalah 2, negatif 5, negatif 1, hasil konstantanya adalah negatif 5. Nah, kita sudah mendapati matriks lengkap. Kemudian tadi kita harus membuat baris pertama ini satu utama, kemudian yang lainnya dibuat segitiga atas. Berarti negatif 1 ini bisa dong dibuat 1 dengan cara apa? Perkalian suatu baris dengan konstanta tak 0. Berarti baris pertama dikalikan dengan negatif 1. 1, negatif 2, negatif 1, hasil negatif 3. Bagian mana baris yang lainnya? Itu tetap. Kemudian di sini 2, negatif 5, negatif 1, negatif 5. Nah, kemudian segitiga atas. Yang 2 ini akan kita buat 0. Caranya bagaimana? Jadi langkahnya negatif 2B1 ditambah B3. Perkalian suatu baris dengan konstanta tak 0, kemudian dijumlahkan dengan baris yang lain. Ini langkah yang ketiga ya, yang ini langkah kedua. Kita operasikan negatif 2, kemudian negatif 3, di sini tetap 0, negatif 3, 3, 3. Yang di sini kita nolkan. Negatif 2 ditambah 2, 0. Negatif 2 kali negatif 2, 4, ditambah negatif 5, itu hasilnya negatif 1. Kemudian negatif 2 kali negatif 1, 2, ditambah negatif 1, hasilnya 1. Kemudian di sini negatif 2 kali negatif 3, 6, ditambah negatif 5, hasilnya 1. Nah, perhatikan. Di sini sudah hampir terbentuk segitiga atas, berarti kita tinggal membuat 0 yang negatif 1. Bagaimana caranya? Yang ini dibuat satu utama, berarti dikalikan dengan negatif sepertiga B2. Kemudian yang di sini negatif 3B3 ditambah B2. Kita buat 1, negatif 2, negatif 1, negatif 3. Kemudian di sini negatif sepertiga B2. 0, kemudian 1, kemudian negatif 1, kemudian di sini negatif 1. Di sini berapa? Negatif B3, negatif 3B3 ditambah B2, 0,
kemudian di sini 0, di sini dia 0, di sini 0. Nah, perhatikan. Di sini kita sudah mengetahui apakah ini termasuk eselon baris atau eselon baris reduksi. Kita lihat, baris pertama memiliki satu utama, baris kedua memiliki satu utama. Syarat yang keempat adalah ketika ada satu utama, unsur yang lainnya itu harus 0. Apakah negatif 2 ini 0? Tidak, berarti ini hanya sampai pada bentuk eselon baris, matriks eselon baris. Nah, setelah seperti ini bagaimana? Kita lakukan substitusi mundur atau substitusi balik. Tadi kita sudah memecah AX sama dengan B. Berarti masing-masing ini mewakili dari variabel X, Y, Z. Kita rubah di sini 1, negatif 2, negatif 1, 0, 1, negatif 1, 0, 0, 0. Nah, di sini X, Y, Z, yang di sini konstantanya negatif 3, negatif 1, 0. Nah, bagaimana substitusi baliknya? Kita lihat. Berarti di sini adalah nilai dari Y dan Z. Dari persamaan kedua diperoleh apa? Y min Z sama dengan negatif 1. Y sama dengan negatif 1 ditambah Z. Nah, di sini masih ada variabel Z. Otomatis ketika masih ada salah satu variabel yang tidak diketahui, maka ini kita buat permisalan. Misal Z sama dengan T. Z ini adalah disebut parameter. Jadi bebas ya. T ini unsur bebas. Nah, Z-nya kita misalkan T. Kemudian variabel X dan Y-nya kan belum diketahui. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Persamaan pertama kita peroleh X min 2Y min Z sama dengan negatif 3. X tadi berapa Y-nya? Min 1 ditambah T, karena Z-nya adalah T, berarti min 2 kali min 1 ditambah T, min Z, Z-nya itu adalah T, sama dengan negatif 3. X plus 2 min 2T min T sama dengan negatif 3. X min 3T sama dengan negatif 3 min 2. Berarti X sama dengan min 5 plus 3T. Nah, kita sudah peroleh X, kita sudah memperoleh Y, kita sudah memperoleh Z. Berarti solusinya adalah X, Y, Z sama dengan nilai X-nya berapa? Di sini negatif 5 ditambah 3T, Y-nya itu adalah negatif 1 ditambah T, Z-nya adalah T. Nah, ini adalah solusi dari persamaan yang sudah kita bahas. Perhatikan, ketika menggunakan T atau parameter ataupun bebas, otomatis ini disebut solusi apa? Solusi tak hingga. Ingat, kemungkinan dari penyelesaian SPL itu ada 3. Tak hingga, kemudian tidak punya solusi, tak punya, kemudian di sini solusi tunggal 1, 2, 3. Nah, ketika satu atau penyelesaian SPL itu mencapai 1 dan 3 ataupun tak hingga dan tunggal, maka ini disebut solusi atau penyelesaiannya konsisten. Ketika dia tidak punya solusi, maka disebut tidak konsisten. Baik, itulah penjelasan dari pemecahan masalah SPL dengan eliminasi Gauss-Jordan. Selamat mempelajari. Silahkan disimak dengan baik-baik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.